Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para asatidz yang kami muliakan, hadirin jamaah kaum muslimin, hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita dengan segala kekuasaan dan kebesarannya. Karenanya dialah yang paling berhak untuk dipuji, dan tidak ada satupun atau setitik apapun pujian buat makhluknya, karena Allah lah yang juga telah memberikan jaminan setiap apa yang dibutuhkan bagi makhluknya, dan tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang kemudian Allah telantarkan, kecuali pasti akan Allah berikan dan Allah penuhi sesuai dengan jatah rizki hidupnya. Dan yang pasti setiap ajal telah tiba, maka semua apa yang menjadi jatah rizki dalam kehidupannya telah dinikmatinya. Maka disitulah salah satu di antara yang semestinya melahirkan kekuatan rasa syukur. Dan di antara bentuk rasa syukur adalah ketika kita mau melakukan segala apa saja yang membuat Allah cinta dan ridho. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir.
kami sampaikan alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran pada khususnya takmir dan seluruh jamaah yang memberikan tempat duduk yang Masya Allah, saya yang awali ya. Barakallahu fikum. Jadi memang tentang bentuk sebuah majelis itu kalau dalam sejarah dalam pendidikan Islam itu ada dua model. Model yang pertama adalah tentu kita melihatnya pada sejarah Rasulullah SAW, adalah ketika beliau bermajelis dengan para sahabat, maka beliau duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar. Dan mimbarnya itu, mohon maaf, itu mimbarnya adalah seperti mimbar di Masjid Nabawi. Jadi ya, Nabawi yang ada 3-4 tingkat itu tentukan. Dan ada beberapa masjid yang membuat seperti itu. Tapi begitu Rasul, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini sesungguhnya usulan seorang wanita. Jadi mimbar itu berawal dari usulan seorang wanita yang ingin agar ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat dari wahyu yang Allah sampaikan itu bisa dilihat oleh seluruh jamaah. Jadi siapa penggagasnya? Itu seorang wanita. Dan Rasulullah menyetujui itu. Kemudian kisahnya berlanjut ketika Rasulullah baru pertama kali, kemudian dalam sebuah kesempatan khutbah, beliau menempati mimbar yang telah disediakan, yang itu adalah wakaf. Maka terdengar oleh para sahabat, para jamaah sholat Jumat itu ada sebuah rintihan tangis. Dan semua para sahabat mencari sumbernya pada batang kurma. Nah, batang kurma itu ternyata menangis karena tubuhnya tidak lagi menjadi sambaran tubuh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk di bawah gitu. Nah, ini menempatkan saya dengan seperti ini. Apakah dianggap sudah sepuh atau gimana, saya tidak tahu. Ini pelayanan atau keprihatinan gitu. Santai aja. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah disembuhkan. Baik hadirin, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang renovasi Ka'bah. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa berdasarkan hadis yang sahih, para ulama memang bersepakat bahwa pembangunan Ka'bah itu dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meskipun ada beberapa sumber yang menunjukkan bahwa sebelumnya sudah pernah dibangun. Asal muasal dibangun oleh Nabi Ibrahim itu bentuk skemanya seperti huruf D, rukun Yamani, rukun Aswadi. Dan saat itu hadirin, pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu berada di dalam Ka'bah. Jadi dahulunya itu berada di dalam Ka'bah. Nah, kemudian pembangunan berikutnya saya bacakan dulu. Pembangunan berikutnya adalah dibangun oleh suku Amalik dan suku Jurhum. Tentu bentuknya yang dimaksud adalah memperbaiki karena terjadi sebuah kerusakan.
Kalau nggak salah suku Amalik ini adalah sebuah bangsa yang berada di wilayah negeri Syam. Kemudian pada berikutnya juga dibangun oleh kakek buyut Rasulullah yang namanya Qusay bin Kilab, termasuk Kilab juga. Kemudian tahap yang ke-7 dibangun oleh kaum Quraisy. Ini yang nanti akan kita sampaikan. Nah, hadirin rahimakumullah, saat dibangun oleh kaum Quraisy atau terjadi peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlibat, sejarah mencatat usia beliau kurang lebih 35 tahun. Yang salah satu sebabnya kenapa harus direnovasi itu adalah karena hancur sebab terjadinya sebuah banjir. Tetapi menarik hadirin, ketika masyarakat Mekah kemudian mereka ingin merenovasi dengan cara membongkar total, ternyata mereka kemudian langsung mengingat peristiwa 35 tahun yang lalu, yaitu peristiwa di mana upaya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Namanya saja, kalau renovasi itu kan berarti memperbaiki dengan konsep baru gitu ya. Beda dengan rehab ya Pak ya. Rehab dengan renovasi kan beda ya. Nih Pak, ini kalau orang-orang sipil kan paham itu. Apa yang dimaksud dengan rehab, apa yang dimaksud dengan renovasi. Jadi memperkuat dan memperbarui bentuk lah. Ini kalau bahasanya. Ternyata orang-orang Mekah itu memiliki ingatan yang tajam ketika mereka hendak membongkar Ka'bah yang tujuannya untuk diperbaiki. Ternyata mereka mengalami ketakutan yang sangat. Apa yang menyebabkan? Karena mereka khawatir apa yang nanti mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak Allah ridhoi, Allah suka. Maka Allah akan hancurkan sebagaimana Allah menghancurkan Abraha bin Asram. Ingatnya seperti itu. Ini jangan-jangan nanti kalau kita membongkar Ka'bah, padahal tujuannya untuk memperbaiki. Ada salah satu di antara tokoh yang utama namanya Al-Walid bin Mughirah. Ini orang terkaya Pak, orang terkaya di Mekah. Beliau kemudian mengatakan, aturiduna bihadmihal islah awil isaah. Kalian ini ingin membongkar Ka'bah dengan tujuan memperbaiki atau merusaknya? Mereka menjawab, qalu bal nuridul islah, kami ingin memperbaikinya. Qala fa innallaha la yuhlikal muslihin, kalau begitu Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang memperbaiki atau orang-orang yang ingin merenovasi Ka'bah itu. Sampai akhirnya kemudian muncullah seseorang yang kemudian memberikan sebuah garansi dengan kalimat fa in usiba lam nahdim minha syai'an wa raddatnaha kama kanat wa id lam yusibhu syai'un faqad radiyallahu sana'ana fahadamna. Orang Quraisy kemudian mengatakan, jika dia ditimpa musibah, dia tidak akan membongkar sama sekali dan kita kembalikan sebagaimana sedia kala. Namun jika ia selamat, berarti Allah ridho apa yang kita lakukan, maka kita runtuhkan Ka'bah. Jadi ada yang memberikan sebuah garansi, udah kayak gini aja dah, biar nanti aku yang membongkar. Kalian lihat besok terjadi sesuatu kepadaku atau tidak. Kalau terjadi sesuatu kepadaku, artinya sebuah musibah malapetaka yang menimpa diriku, maka jangan pernah kalian lanjutkan, kecuali kembalikan sebagaimana semula. Tapi kalau besok pagi aku tidak mengalami sesuatu, maka itu artinya aku selamat dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan.
Hadirin rahimakumullah, suasana itulah yang terjadi itu. Masyarakat Mekah itu ternyata mereka memiliki sebuah ingatan yang kuat gitu terhadap peristiwa yang dulu. Jangan asal bongkar, itu rumah Allah. Sampai segitu. Jangan asal bongkar, jangan asal rehab gitu. Tujuannya apa? Memperbaiki itu bukan sekedar memperbaiki yang rusak, Pak. Tetapi memberikan sebuah gambaran bahwa hasil akhirnya semakin membuat orang itu nyaman beribadah, apa sajalah gitu. Nggak apa-apa, silakan hadirin dengan fasilitas seperti ini gitu. Insya Allah orang menikmati itu. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi dalam penggunaan harta maka tentu ini ya, ciptakanlah suasana. Mohon maaf Pak, ini mungkin walaupun kadang-kadang kalau bahasanya saya itu memang ini ya Pak, menjaga suasana itu gini. Misalnya gini, kalau panjenengan yang pernah ziarah itu atau masuk dalam sebuah tempat itu sampai punya khas, saya kalau masuk masjid ini baunya ini. Itu diciptakan, Mbak. Itu kenapa kemudian di antara para salafus soleh itu ketika mereka sholat itu memakai wangi-wangian tertentu agar ingatan mereka itu tertuju. Oh iya, saya kalau pak bawa ini, saya ingat ketika dalam ibadah. Kayak gitu. Jadi buatlah misalnya ruangan ini harum Pak, dengan satu keharuman saja aja pirang-pirang Ana Melati, Kamboja, Mawar, 1000 malaikat, bingung nanti orang itu. Ya satu keharuman itu silakan dilakukan Pak, itu menciptakan suasana itu. Jadi orang kalau masuk sini, khas ini. Jadi tentukan satu pilihan misalnya bau apa. Itu penting Pak. Udah orang gini, begitu mencium bau minyak Raudhah itu ketika di Madinah. Ketika panjenengan nempel gitu misalnya bau, suatu saat kemudian dapat minyak kiriman dari minyak misalnya Kiswah, itu ingatnya Ka'bah. Jadi memori langsung nyambung ke sana Pak. Dan itu dilakukan boleh Pak. Panjenengan misalnya punya sajadah itu atau baju, pakailah minyak wangi itu. Itu masalahnya harus gitu. Harusnya satu merek saja cukup lah. Tentukan yang panjenengan paling suka itu apa, itu saja. Pengen menciptakan suasana kuburan ya Kamboja kalau ada gitu misalnya. Jadi sholatnya jadi khusyuk gitu. Atau Melati, Mawar, silakan kayak gitu, silakan. Ciptakan misalnya. Di sajadahnya dikasih minyak wangi, bajunya pakai wangi. Jadi orang, oh ya, kalau saya pakai ini minyak ini. Jadi kalau ada orang, ya Allah, ini orang pakai minyak wangi persis yang saya pakai ini. Ingatannya apa itu? Di situasi apa minyak wangi itu kita gunakan? Ya, jadi jangan terlalu banyak merek, ambil satu aja. Ya, monggo nanti Pak Agus ciptakan keharumannya gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Muncullah persoalan hadirin. Bukan persoalan. Yang menjadi latar belakang adalah mengapa kemudian Hijr Ismail yang dahulu berada di wilayah dalam Ka'bah itu ternyata sampai sekarang itu, walaupun nanti ada sejarah berikutnya Pak. Tapi yang jelas sebelum dibongkar oleh masyarakat Quraisy di mana Rasulullah kemudian terlibat, itu masih berada di dalam Ka'bah Hijr Ismail. Yang setengah lingkaran itulah. Ya, setengah lingkaran. Ternyata yang menjadi sebab adalah Hijr Ismail kemudian posisinya sekarang di luar Ka'bah. Itu karena mereka kehabisan harta halal. Menarik Pak. Orang jahiliyah itu jualnya homer, minum homer, judi, germo juga ada Pak, ngapunten. Tapi mereka mengatakan gini, ya masyarakat Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa thayyiban, la yadkhulu fiha mahru bi ghayyin wala bai'u riban wala mudlamatun ahadin minan nas.
Kata orang jahiliyah gini, wahai kaum Quraisy, janganlah kalian gunakan biaya membangun Ka'bah kecuali dari penghasilan yang baik. PR buat kita, Pak. Jangan sampai ada di dalamnya harta dari hasil zina, hasil jual beli riba, dan hasil dari merampok. Jadi, mohon maaf, selektifkah kita di dalam menerima sumbangan dari orang? Tanya, ini uang gaji panjenengan apa dana taktis? Ini orangnya gili siapa-siapa kayak itu. Dana taktis masjid. Ini gaji panjenengan apa uang dari rumah tangga kedinasan? Ada nggak yang gitu, Pak? Orang jahiliyah sampai begitu, Pak. Orang jahiliyah itu hidupnya tadi sudah kotor dan menjijikan. Jualnya khomer, judi, ya zina, mendolimi orang lain, Pak. Tapi itu menjadi sebuah syarat bahwa mereka tidak boleh menyumbangkan harta yang mereka itu. Artinya mereka jeli, Pak. Selektif betul mana harta yang halal, yang haram yang mereka dapatkan. Sehingga ketika kemudian membangun Ka'bah, ternyata hartanya nggak cukup, harta halalnya habis. Coba segitunya, Pak. Itu sejarahnya begitu. Menarik bukan? Ada nggak kira-kira takmir masjid kira-gitu yang seselektif itu? Ada hibah. Ya namanya hibah kan terima saja. Oli 100 juta, ini terimane 80 misalnya gitu. Tulisannya tetap 100 ya, tetap tulisannya 100. Nerimane hadirin rahimakumullah. Itu hadirin. Jadi memastikan sampai orang-orang mengajari kita loh, Pak. Jadi rumah Allah Subhanahu wa taala itu di zaman jahiliyah itu sampai memberikan kekuatan bahwa yang bangun saat itu adalah orang-orang yang mereka hartanya berikan kecuali satu, harta yang halal. Nggak boleh masuk, Pak. Itu siapa melakukannya? Orang jahiliyah. Mereka memastikan harta untuk membangun dan merenovasi Ka'bah adalah harta halal. Ngomong begitu, padahal pelakunya ngomong kayak gitu pelaku dosa, pelaku riba kalau bahasanya. Yang membangun di sana itu semuanya adalah orang melakukan dosa. Ya judi, bandar judi, ya germo katakanlah gitu, ya penjual miras. Tapi mereka bisa selektif, Pak. Kira-kira kita selektif, Mbak? Ya enggak, ya nggak usah selektif. Insya Allah hartanya halal, alhamdulillah. Kalau memastikan harta kita halal, hadirin rahimakumullah. Dan saat itulah kemudian setelah dibongkar, kalau tadi tingginya hanya sekitar 9 hasta waktu awal ketika Nabiullah Ibrahim membangun, maka setelah dibongkar bangunan itu ditinggikan menjadi 18 hasta atau sekitar 9 meter. Pintu Ka'bahnya diangkat lebih tinggi, tidak menempel di tanah. Ya, kemudian tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi sehingga tidak terkena banjir. Kemudian dibuat satu pintu agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah kecuali minta izin kepada orang khusus. Hadirin rahimakumullah. Suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bertanya, apakah al-jadar atau hijir bagian Ka'bah dan kenapa di luar? Maka dijawab Rasulullah, karena biayanya tidak cukup.
Kenapa pintu dinaikkan? Agar bebas memasukkan orang yang mereka sukai dan bisa melarang yang mereka kehendaki. Ini menceritakan Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah. Setelah kemudian proses pembangunan itu, kurang lebih sejarah mencatat sekitar 4-5 hari. Yang namanya bangunannya begitu Pak, kubus ya, susunan batu-batu aja, kemudian kubus. Dikerjakan semua orang, ya cepet ya Pak. Ternyata menimbulkan perselisihan yang sangat genting, yaitu ketika mereka pada tahap hendak menempatkan Hajar Aswad. Setiap kabilah itu merasa bahwa merekalah yang paling berhak untuk menempatkan. Di situ hadirin. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai sumpah darah Pak. Satu kabilah, saya lupa namanya, kabilahnya. Jadi mereka siapkan tempayan berisi dengan darah, tangan mereka itu masukkan ke dalam tempayan itu yang penuh dengan darah itu, bersumpah. Artinya mereka siap mati jika mereka tidak menjadi orang yang mengantarkan Hajar Aswad ke tempatnya. Segitunya Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, sampailah kepada sebuah sikap yang kemudian sejarah mencatat namanya Abu Umayyah. Abu Umayyah bin Mughirah ini keluarga dari Bani Makhzum. Masih saudaranya Abu Jahal. Nanti di antara anaknya namanya Hisham. Hisham ini adalah salah satu di antara tokoh kafir yang memprakarsai untuk pembatalan boikot keluarga Rasulullah SAW. Abu Umayyah bin Mughirah kemudian mengatakan, "Ya masyarakat Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi, awala man yadkhulu min babin hadal masjid yaqdi bainakum fi." Kata Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi dari Banu Makhzum mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, angkatlah di antara kalian atas perselisihan kalian orang yang pertama masuk dari pintu masjid ini, maka dialah yang memutuskan perkara kalian." Jadi bikin semacam bentuk sayembara. Sekarang gini aja kalau bahasanya, nanti siapakah yang berhak menempatkan Hajar Aswad adalah mereka yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah ini lewat pintu ini. Maka hadirin Allah, ternyata yang masuk pertama adalah Rasulullah SAW. Sampai mengatakan, "Hadzal al-amin ardin." Kalau al-amin kami ridho. Oh ini kalau bahasa ini, oh itu Muhammad ya, Al-Amin. Jadi menyebutnya itu, bukan namanya lagi. Al-Amin, kalau Al-Amin kami ridho, kami siap. Kalau dia yang memutuskan, kami siap. Yang menempatkan, kami nggak apa-apa. Padahal hadirin, saat itu Rasulullah bukan sebagai seorang pemimpin, ya kan? Bukan seorang pemimpin Pak, hanya bagian dari masyarakat, ya keluarga Bani Hashim itu. Karena saat itu tentu masing-masing kabilah. Tetapi menariknya hadirin, ada satu pelajaran yang penting buat kita itu, bahwa tema renovasi yang dimana Rasulullah kemudian terlibat itu bukan sekedar Rasulullah ikut bersama dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan Mbak, tetapi juga di sini ada tema tentang suasana ketegangan. Dan Rasulullah bisa hadir tidak berpihak kepada salah satu kabilah, meskipun kepada keluarganya. Jadi Rasulullah tidak larut dalam suasana konflik itu. Kira-kira bisa nggak kita? Coba. Ketika misalnya sebuah masyarakat kemudian misalnya konflik, masing-masing kelompok, misalnya RT konflik Pak. Panjenengan tentu kan bagian dari sebuah RT ya Pak. Bisa nggak hadir atas nama penengah gitu? Tidak larut kepada suasana di mana kemudian RT-nya bergejolak itu. Bisa nggak? Yang seringkali tidak Pak. Kita akan terbawa suasana yang kemudian di mana kita berada, maka kita akan berpihak di sana. Kalau itu keluarga kita, maka kita berpihak kepada keluarga. Kalau kita kemudian atas nama
kaum, kita atas berpihak kepada kaum itu. Mohon maaf hadirin, ini saya sampaikan aja itu, nggak apa-apa saya sampaikan. Di tempat kami itu rumah perumahan Palam Asri Pak, dengan permata abadi. Itu sampai ada tembok yang kemudian diputus gitu, sengaja ditutup untuk tidak menjadi akses bersama gitu. Dan itu mengalami ketegangan yang luar biasa itu. Saya heran itu cara berpikirnya apa itu? Coba hadirin, ada nggak wilayah sini kemudian ditutup itu? Ada yang tutup? Mohon maaf Pak. Kalau ditutup untuk keamanan nggak apa-apa Pak. Dalam rangka keamanan, keamanan kan ada. Orang kan tanya itu, tanya. Mohon maaf Pak, saya sampaikan. Kenapa? Alasannya gini, agar tempat kami tidak menjadi lalu lintas umum. Lah Anda pakai jalan raya itu pakai jalannya siapa? Apa hidup Anda cukup di komplek? Mohon maaf Pak, saya sampaikan ini. Barangkali juga terjadi di sini, saya nggak apa-apa sama. Nggak boleh begitu Pak. Silakan pemagaran itu tidak dengan pemagaran akses. Lah ngapunten contoh misalnya ngapunten Pak. Misalnya ini satu rumah dibatasi pagar gini. Kalau nggak dipagari, misalnya pan makat hajatan, wong dodol, kan tidak harus muter ke sana Pak. Lah kalau sudah dipagar semua rapat gitu. Lah sampai pan makat selamatan, oh buka kok, ada jalan aksesnya, meskipun tidak harus dibuka semuanya. Jadi tidak boleh kemudian kami ingin menciptakan ketenangan di tempat kami. Itu terlalu egois hadirin. Mohon maaf ya Pak, kalau kemudian di sini ada juga saya sampaikan. Ya, nggak boleh begitu Pak. Yang ada adalah mengamankan betul. Maka tanya satpam, satu pintu nggak apa-apa, satu pintu itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu akses umum, maka bukalah. Dan saya heran ketika kemudian mendengar, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ternyata ada orang yang kerangka berpikirnya sangat egois itu, membatasi ruang gerak itu. Coba orang jualan itu, kalau kemudian aksesnya bisa ditempuh dengan semuanya Pak, kan bisa enak itu. Kalau dibatasi nggak apa-apa, pembatasan, ada penjaga boleh lah Pak. Kan ditanya mau kemana Mas, kan saling mengenali kan Pak, dikenali nggak? Nah itu pentingnya kemudian itu. Baik hadirin Allah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW yang terpilih hadirin. Nah seterpilihlah kemudian, nah ini masalah Pak. Ini salah satu di antara kekuatan karakter seorang pemimpin begini. Padahal belum jadi pemimpin Pak. Coba kesempatan itu oleh Rasulullah itu tidak dinikmati beliau sendiri, tapi beliau ingin luberkan kenikmatan itu kepada masyarakat. Setiap kabilah itu merasakan bahwa mereka juga mendapatkan kemuliaan dengan mengangkat Hajar Aswad. Dengan cara apa? Sudah kita tahulah, dibentangkan kain Hajar Aswad itu kemudian ditempatkan, setiap orang memegang ujung-ujung atau pinggir kain itu. Cakep ya Pak. Batunya bisa diangkat sendiri Pak. Batunya bisa diangkat sendiri. Kuatlah Rasulullah. Wong banting Rukanah aja yang pegulat nggak terkalahkan di Mekah juga bisa kok. Apalagi cuma ngangkat itu. Kira-kira beratnya berapa itu kira-kira itu? Ya. Katakanlah 50 kilo lah Pak gitu ya. Bisa nggak 50 kilo kita angkat? Bisa. Wong kuat Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menggunakan itu sebagai kesempatan pribadi. Dia ingin memberikan berbagi kebahagiaan kepada seluruh kabilah, insyaallah Pak. Dan orang setiap kabilah ridho. Suasana kegentingan sampai suasana yang hampir berdarah itu ternyata bisa diderang oleh Rasulullah dengan sikap kenegarawannya,
sehingga masyarakat para kabilah justru merasakan bangga karena mereka ternyata menjadi bagian dari satu kabilahnya yang ikut menempatkan Hajar Aswad di tempat. Pada akhirnya kemudian setelah dekat baru Rasul menempatkan. Itu salah satu pelajaran hadir. Jadi kalau ada konflik, tidak terlibat dalam konflik, Pak. Ya, meskipun kita berada di satu pihak gitu. Ya, kalaupun kita berada satu pihak, maka jangan masuk pada wilayah di mana kita kemudian bagian dari konflik itu, tapi hadir menjadi penengah yang justru memberikan keputusan, yang keputusannya itu memberikan suasana menenangkan dan melegakan semua pihak. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Allah dan Rasulnya berlepas dari itu semuanya. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi